Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang menggenggam seluruh takdir langit dan bumi. Dialah yang menenangkan hati-hati yang gelisah, yang mengangkat manusia dari jurang keputusasaan menuju cahaya kepasrahan. Dan semoga selawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia paling mulia yang mengajarkan kepada kita bagaimana cara tersenyum bahkan di tengah badai ujian yang paling dahsyat. Saudaraku, berapa lama lagi engkau akan membiarkan dadamu tenggelam dalam kecemasan yang tidak berujung? Berapa banyak malam yang telah engkau lalui dengan mata terbuka menatap langit-langit kamar, sementara pikiranmu dipenuhi ketakutan tentang hari esok yang bahkan belum tentu terjadi? Dan berapa banyak air mata yang diam-diam jatuh di sepertiga malam karena hidup terasa terlalu berat untuk dipikul sendirian? Mungkin hari ini engkau sedang merasa lelah. Lelah karena doa yang belum terkabul. Lelah karena usaha yang terus gagal. Lelah karena hati yang berkali-kali dikecewakan manusia. Atau mungkin engkau sedang berdiri di titik paling sunyi dalam hidupmu, di mana engkau tersenyum di depan banyak orang, namun diam-diam jiwamu sedang hancur di dalam. Ketahuilah, wahai saudaraku, engkau tidak sedang dihukum oleh Allah. Dengarkan kalimat ini baik-baik dengan mata batinmu. Bisa jadi selama ini Allah bukan sedang membencimu. Allah hanya sedang meruntuhkan berhala-berhala dunia yang terlalu lama bertahta di dalam hatimu agar engkau kembali pulang kepadanya. Karena terkadang manusia terlalu mencintai dunia hingga lupa kepada pemilik dunia. Terkadang manusia terlalu sibuk menggenggam makhluk sampai lupa bersandar kepada Khalik. Maka Allah dengan kasih sayangnya meruntuhkan apa yang membuatmu jauh darinya. Dan malam ini, kita akan memasuki sebuah perjalanan ruhani yang sangat dalam bersama wejangan agung dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Sang Sultanul Aulia, kekasih Allah yang kata-katanya telah menenangkan jutaan hati yang patah selama ratusan tahun. Maka tenangkanlah dirimu sejenak. Tarik napas perlahan. Biarkan dunia berhenti sesaat dari kepalamu. Dan izinkan wejangan ini mengetuk pintu batinmu yang telah lama terkunci oleh rasa takut dan kecewa. Simaklah perjalanan ini hingga selesai. Karena mungkin saja malam ini adalah malam ketika Allah memulihkan kembali jiwamu yang telah lama kelelahan. Dan sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya mengetuk pintu langit untukmu lewat sebuah doa yang tulus. Ya Allah, jika ada hati yang sedang menangis diam-diam malam ini, maka tenangkanlah ia. Jika ada jiwa yang sedang dihimpit hutang, maka lapangkanlah jalannya. Jika ada tubuh yang lelah memikul ujian, maka kuatkanlah pundaknya. Jika ada hati yang remuk karena kehilangan, maka peluklah ia dengan kasih sayang MU. Dan jika ada hamba MU yang mulai putus asa terhadap hidupnya, maka hidupkan kembali cahaya harapan di dalam dadanya. Amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku, jika wejangan ini terasa menyejukkan hatimu, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan bagikan video ini kepada orang-orang yang sedang terluka jiwanya. Karena bisa jadi satu tombol share dari jarimu malam ini menjadi jalan hidayah bagi seseorang yang hampir menyerah terhadap hidupnya. Dan tuliskan juga doa terbaikmu di kolom komentar. Tuliskan harapan yang paling ingin engkau capai. Tuliskan luka yang selama ini engkau simpan sendirian. Mari kita jadikan ruang komentar ini sebagai taman mustajab tempat ribuan saudara seiman saling mengaminkan doa satu sama lain. Karena siapa tahu, satu amin tulus dari orang asing yang tidak pernah engkau kenal justru menjadi sebab Allah mengubah hidupmu malam ini. Saudaraku, mari kita jujur kepada diri sendiri. Bukankah selama ini kita sering kecewa kepada takdir? Bukankah kita pernah bertanya di dalam hati, "Ya Allah, mengapa hidupku seberat ini?" Bukankah kita pernah iri melihat orang lain tertawa bahagia sementara hidup kita terasa seperti runtuhan yang tidak selesai-selesai? Dan tanpa sadar, pertanyaan-pertanyaan itu perlahan berubah menjadi pemberontakan batin kepada Allah. Kita mulai mempertanyakan keadilannya. Kita mulai kecewa terhadap keputusannya. Kita mulai merasa bahwa hidup orang lain lebih indah daripada hidup kita. Padahal, wahai saudaraku, menurut wejangan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, sumber penderitaan manusia bukanlah karena ujiannya terlalu berat, tetapi karena hati manusia menolak ketetapan Allah. Inilah akar dari segala kegelisahan. Engkau ingin hidup berjalan sesuai maumu. Engkau ingin semua sesuai rencanamu.
Engkau ingin Allah mengikuti skenario kecil yang engkau buat di kepalamu. Ketika kenyataan tidak sesuai harapan, engkau marah. Ketika kehilangan datang, engkau hancur. Ketika doa tertunda, engkau kecewa. Lalu sang sultan memberikan sebuah perumpamaan yang sangat mengguncang jiwa. Beliau berkata, "Jadilah engkau di hadapan takdir Allah seperti mayat di hadapan orang yang memandikannya." Renungkan kalimat ini perlahan. Mayat tidak pernah memberontak ketika tubuhnya dibolak-balikkan. Ia tidak protes ketika air dingin disiramkan ke tubuhnya. Ia tidak memilih kain kafan mana yang akan membungkus dirinya. Mengapa? Karena ia telah menyerahkan seluruh dirinya sepenuhnya. Dan itulah yang tidak mampu dilakukan oleh manusia. Kita masih ingin mengendalikan segalanya. Kita masih ingin menentukan semua arah hidup kita sendiri. Kita masih ingin menjadi pengatur takdir padahal kita hanyalah hamba yang lemah. Saudaraku, mengapa dadamu penuh stres? Mengapa pikiranmu tidak pernah tenang? Mengapa tidurmu dipenuhi kecemasan? Karena egomu terus bertarung melawan keputusan Allah. Padahal ketenangan sejati tidak akan pernah lahir selama engkau masih melawan takdirnya. Kedamaian hanya akan datang ketika engkau berhenti berkata, "Ya Allah, kenapa harus begini?" Dan mulai berkata, "Ya Allah, aku percaya pilihan MU lebih baik daripada pilihanku sendiri." Disitulah perjalanan kepasrahan dimulai. Dan di bagian berikutnya, kita akan menyelami rahasia besar tentang hakikat takdir menurut pandangan sang sultan. Mengapa musibah sebenarnya bukan kutukan, melainkan surat cinta Allah untuk mendidik jiwa manusia menuju kedekatan dengannya. Saudaraku, setelah kita menyadari bahwa sumber penderitaan bukanlah ujian itu sendiri, melainkan pemberontakan hati terhadap ketetapan Allah, kini kita akan melangkah lebih dalam memasuki sebuah rahasia besar yang jarang dipahami manusia. Sebenarnya, apa itu takdir? Mengapa Allah yang Maha Pengasih justru membiarkan sebagian hambanya menangis dalam kehilangan? Mengapa ada doa yang tidak dikabulkan? Mengapa ada orang baik yang hidupnya penuh luka sementara orang yang lalai justru tampak tertawa dalam kemewahan dunia? Pertanyaan-pertanyaan itu telah berputar di kepala manusia sejak ribuan tahun lalu. Dan seringkali, ketika manusia tidak menemukan jawabannya, mereka mulai memandang takdir sebagai sesuatu yang menakutkan. Sebagai musuh yang diam-diam menghancurkan hidup mereka sedikit demi sedikit. Padahal, wahai saudaraku, masalahnya bukan pada takdirnya. Masalahnya adalah cara kita memandang takdir. Manusia terlalu sering melihat hidup dengan mata dunia yang sempit. Kita menilai segala sesuatu hanya dari apa yang tampak oleh mata kepala. Kita mengira kekayaan adalah tanda cinta Allah. Kita mengira kemiskinan adalah hukuman. Kita menganggap keberhasilan sebagai kemuliaan, sementara kegagalan dianggap kutukan. Ketika bisnis bangkrut, kita berkata hidup telah hancur. Ketika hubungan berakhir, kita merasa dunia runtuh. Ketika kehilangan pekerjaan, kita menganggap Allah meninggalkan kita. Padahal bisa jadi, justru disitulah kasih sayang Allah sedang bekerja dengan cara yang tidak mampu dipahami akal kita. Dengarkanlah wejangan agung dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau pernah berkata kepada murid-muridnya, "Wahai anakku, Allah tidak menciptakan takdir untuk menghancurkanmu. Allah menciptakan takdir untuk mendidik jiwamu." Renungkan kalimat ini perlahan di dalam dadamu. Allah bukan sedang menghancurkan hidupmu. Dia sedang membentuk jiwamu. Dia sedang membersihkan hatimu. Dia sedang mengangkatmu menuju kedewasaan ruhani yang tidak akan pernah bisa dicapai melalui kenyamanan dunia. Sang Sultan lalu memberikan sebuah perumpamaan yang sangat indah. Beliau berkata bahwa hubungan manusia dengan Allah seperti seorang pasien dengan dokter yang sangat ahli. Seorang pasien yang sakit parah sering menangis ketika tubuhnya disuntik. Ia kesakitan ketika harus menjalani operasi. Ia kecewa ketika dokter melarang makanan yang paling ia sukai. Pasien itu mengira dokter sedang menyiksanya. Padahal, justru rasa sakit itulah yang menyelamatkan hidupnya. Begitulah takdir bekerja dalam kehidupan manusia. Ketika Allah mematahkan hatimu, ketika Allah menggagalkan rencanamu, ketika Allah mengambil sesuatu yang paling engkau cintai, bisa jadi Allah sedang mengangkat pisau bedah rahmatnya untuk memotong penyakit dunia yang terlalu dalam menempel di jiwamu. Karena Allah tahu sesuatu yang tidak engkau ketahui. Allah tahu jika keinginanmu dikabulkan,
mungkin engkau akan menjadi sombong. Allah tahu jika bisnis itu berhasil, mungkin engkau akan melupakan sajadah malammu. Allah tahu jika orang itu menjadi pasangan hidupmu, mungkin engkau akan menangis sepanjang sisa umurmu. Maka Allah menutup pintu itu. Bukan karena Dia membencimu, tetapi karena Dia ingin menyelamatkanmu. Saudaraku, ada sebuah rahasia besar yang diucapkan oleh para wali Allah sejak dahulu. Pena takdir telah mengering. Artinya, seluruh perjalanan hidupmu telah diketahui oleh Allah jauh sebelum engkau dilahirkan ke dunia. Apa yang menjadi milikmu tidak akan pernah tertukar. Dan apa yang bukan milikmu tidak akan pernah bisa engkau paksa untuk tinggal. Jika seluruh manusia di bumi berkumpul untuk menghalangi rezekimu, mereka tidak akan mampu. Dan jika seluruh dunia membantumu mendapatkan sesuatu yang memang bukan milikmu, mereka pun tidak akan berhasil. Maka mengapa engkau begitu lelah mengejar dunia? Mengapa engkau begitu takut kehilangan manusia? Mengapa engkau menyiksa dirimu demi mempertahankan sesuatu yang memang tidak ditakdirkan untuk tinggal? Bukankah semua sudah berada di dalam genggaman Allah? Di titik ini, hati mulai perlahan tenang. Karena manusia sadar bahwa dirinya hanyalah seorang hamba kecil di tengah samudera skenario Allah yang sangat luas. Dan mungkin inilah sebabnya mengapa kisah Nabi Khidir begitu agung untuk direnungkan. Ketika Nabi Khidir melubangi perahu milik orang-orang miskin, Nabi Musa tidak mampu memahaminya. Secara lahiriah, tindakan itu terlihat kejam dan merugikan. Mengapa perahu yang menjadi sumber penghidupan orang miskin justru dirusak? Namun ternyata, di depan sana ada seorang raja zalim yang merampas seluruh perahu yang masih utuh. Kerusakan kecil itu ternyata menjadi penyelamat dari kehancuran yang jauh lebih besar. Lihatlah, saudaraku, bukankah hidupmu sering seperti itu? Engkau menangis ketika satu pintu tertutup. Padahal Allah sedang menyelamatkanmu dari jurang yang belum engkau lihat. Engkau kecewa ketika hubunganmu gagal. Padahal Allah sedang menjauhkanmu dari luka panjang di masa depan. Engkau marah ketika bisnismu runtuh. Padahal Allah sedang melindungimu dari kehancuran yang lebih besar. Betapa sering manusia mengutuk takdir. Padahal takdir itu sendiri sedang memeluknya dengan kasih sayang. Saudaraku, mari kita menarik napas perlahan. Letakkan tangan kananmu di atas dadamu. Rasakan detak jantungmu yang masih berdetak sampai malam ini. Itu pun adalah rahmat Allah yang sering kita lupakan. Sekarang pejamkan matamu sejenak, dan berbicaralah kepada jiwamu sendiri. Wahai jiwaku, berapa lama lagi engkau akan berburuk sangka kepada Tuhanmu? Bukankah selama ini Dia telah berkali-kali menyelamatkanmu dari jalan yang salah? Bukankah banyak luka yang ternyata membuatmu lebih dekat kepadanya? Bukankah banyak kegagalan yang justru membuat hidupmu lebih selamat? Ya Allah, ampuni kami yang sering salah memahami takdir MU. Ampuni kami yang mudah kecewa ketika rencana kami tidak berjalan sesuai keinginan. Ajarkan kami melihat rahmat MU di balik setiap musibah. Ajarkan kami untuk percaya bahwa pilihan MU selalu lebih indah daripada pilihan kami sendiri. Tanamkan di dalam dada kami prasangka baik kepada MU. Jadikan hati kami tenang menerima segala keputusan MU. Karena kami sadar, tidak ada satupun takdir MU yang salah. Saudaraku, di titik ini, perlahan cara pandang kita mulai berubah. Takdir tidak lagi terlihat sebagai musuh yang kejam. Musibah tidak lagi terasa sebagai hukuman semata. Kini kita mulai memahami bahwa di balik setiap luka, ada tangan Allah yang sedang mendidik jiwa kita agar kembali pulang kepadanya. Dan ketika hati mulai memahami rahasia ini, maka takdir yang dulu terasa menyakitkan perlahan berubah menjadi pelukan hangat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah kita memahami bahwa takdir bukanlah hukuman melainkan rahmat tersembunyi, kini kita masuk pada rahasia yang jauh lebih dalam. Rahasia yang menjadi inti perjalanan para wali, para sufi, dan orang-orang yang benar-benar mengenal Allah. Mengapa hati manusia terus gelisah? Mengapa setelah satu masalah selesai, muncul lagi kecemasan baru? Mengapa manusia sulit merasa tenang meski doa terus dipanjatkan? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pernah memberi isyarat yang sangat tajam, bahwa musuh terbesar manusia bukan dunia, bukan kemiskinan, bukan kegagalan, bukan pula orang-orang yang menyakitinya. Musuh terbesar itu adalah dirinya sendiri, ego, keinginan diri.
perasaan, aku. Dan inilah akar penderitaan yang paling tersembunyi. Banyak manusia menyangka mereka tersiksa karena takdir hidup yang pahit. Padahal sebenarnya yang menyiksa mereka adalah keinginan hati yang tidak mau tunduk kepada keputusan Allah. Bayangkan seekor burung yang dimasukkan ke dalam sangkar. Burung itu terus menabrak jeruji. Sayapnya terluka. Tubuhnya lelah. Ia memberontak sepanjang hari karena ingin terbang bebas. Padahal, jika burung itu diam dan tenang, ia akan sadar bahwa makanan tetap datang kepadanya. Perlindungan tetap diberikan kepadanya. Bahkan sangkar itu mungkin menyelamatkannya dari badai di luar sana. Begitulah manusia. Ia lelah bukan karena takdir Allah terlalu berat, tetapi karena egonya terus menabrak dinding ketetapannya. Ia ingin semua sesuai keinginannya. Ia ingin hidup berjalan sesuai rencananya. Ia ingin dicintai semua orang. Ia ingin berhasil lebih cepat. Ia ingin doanya dikabulkan sekarang juga. Dan ketika kenyataan tidak sesuai harapan, maka lahirlah kecewa, marah, iri, stres, bahkan putus asa. Saudaraku, disinilah para ahli tasawuf mengajarkan sebuah kalimat agung. Mutu qabla anta mutu. Matilah sebelum engkau mati. Kalimat ini bukan mengajak manusia meninggalkan kehidupan dunia. Bukan pula tentang kematian jasad, tetapi tentang mematikan sesuatu yang jauh lebih berbahaya, yaitu ego dan hawa nafsu. Yang harus mati adalah kesombongan dalam hati. Yang harus mati adalah perasaan bahwa diri kita paling tahu. Yang harus mati adalah ambisi yang membuat kita lupa kepada Allah. Sebab selama aku masih terlalu besar di dalam dada, maka cahaya Allah sulit masuk ke dalam hati. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berkata dengan kelembutan yang mengguncang jiwa, bahwa manusia akan terus tersiksa selama ia masih bersandar kepada dirinya sendiri. Selama ia merasa, aku bisa mengatur hidupku. Aku paling tahu yang terbaik. Aku tidak terima diperlakukan seperti ini. Maka selama itu pula hatinya akan penuh perang. Karena sejatinya, aku adalah hijab terbesar antara manusia dengan Tuhannya. Lihatlah iblis. Ia tidak kafir karena tidak mengenal Allah. Iblis tahu Allah. Iblis bahkan berbicara langsung dengan Allah. Tetapi ia hancur karena satu kata. Aku lebih baik. Kalimat itulah awal kehancuran. Dan tanpa sadar, kalimat itu juga sering hidup dalam diri manusia. Aku seharusnya lebih sukses. Aku lebih pantas bahagia. Aku tidak layak gagal. Aku sudah banyak ibadah, kenapa hidupku susah? Saudaraku, betapa sering penderitaan lahir bukan karena luka dunia, tetapi karena ego yang tidak rela dihancurkan. Padahal Allah terkadang sengaja meruntuhkan kehidupan seseorang agar ia berhenti menyembah dirinya sendiri. Allah mengambil sesuatu yang dicintainya, agar ia kembali mencintai Allah. Allah menunda keinginannya, agar ia belajar sabar. Allah mematahkan kesombongannya, agar ia sadar dirinya hanyalah hamba. Dan inilah jalan spiritual yang sangat berat. Karena menghancurkan ego jauh lebih sulit daripada menghancurkan gunung. Orang bisa menang melawan musuh di luar dirinya, tetapi kalah melawan hawa nafsunya sendiri. Maka para wali Allah memilih jalan kepasrahan total. Mereka tidak lagi sibuk memaksa dunia mengikuti kehendaknya. Mereka justru sibuk menyesuaikan hati dengan kehendak Allah. Inilah makam spiritual yang sangat tinggi, ketika manusia tidak lagi menginginkan kecuali apa yang Allah inginkan. Jika diberi, ia bersyukur. Jika ditahan, ia bersabar. Jika kehilangan, ia ridha. Jika diuji, ia tetap mencintai Allah. Karena baginya, yang paling penting bukanlah keadaan hidupnya, tetapi kedekatannya dengan Allah. Saudaraku, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengajarkan agar manusia menjadi seperti kertas putih di hadapan pena takdir Allah. Apapun yang Allah tulis, diterima dengan penuh kerelaan. Bukan berarti tidak boleh berusaha. Bukan berarti menyerah kepada kemalasan. Tetapi hati tidak lagi memberontak kepada hasil akhir. Ia bekerja, namun tetap pasrah. Ia berdoa, namun tetap ridha. Ia berharap, namun tidak memaksa Allah. Dan justru disitulah ketenangan mulai lahir. Karena sumber stres terbesar manusia adalah keinginan mengendalikan sesuatu yang memang bukan kuasanya. Manusia ingin mengontrol masa depan.
ingin memastikan semua berjalan sempurna. Padahal hidup ini milik Allah. Saudaraku, coba renungkan malam ini. Berapa banyak luka hidup yang sebenarnya lahir karena ego kita tidak mau menerima kenyataan? Berapa banyak tangisan yang muncul karena kita terlalu memaksa kehendak sendiri? Dan berapa banyak kelelahan batin yang sebenarnya berasal dari perlawanan kita terhadap takdir Allah? Mungkin selama ini Allah bukan sedang menghukummu, tetapi sedang melembutkan hatimu. Mungkin Allah sedang menghancurkan aku di dalam dirimu, agar yang tersisa hanyalah Engkau ya Allah. Mari kita tundukkan kepala sejenak. Ya Allah, hancurkanlah kesombongan di dalam hati kami. Matikanlah ego yang membuat kami jauh dari MU. Jangan biarkan kami menyembah keinginan diri kami sendiri. Ajarkan kami ridha atas segala keputusan MU. Jika selama ini kami terlalu sibuk memaksa dunia, maka ajarkan kami berserah kepada MU. Jadikan hati kami tenang bersama takdir MU. Dan jangan Engkau biarkan kami bergantung kepada diri kami sendiri walau hanya sekejap mata. Saudaraku yang dicintai Allah, ketahuilah, saat ego mati, jiwa mulai hidup. Saat hawa nafsu melemah, cahaya Allah mulai masuk ke dalam hati. Dan saat manusia berhenti melawan takdir, maka ia akan menemukan ketenangan yang selama ini dicarinya. Karena kematian ego adalah awal dari kedamaian sejati. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah kita memahami bahwa sumber penderitaan terbesar adalah ego yang terus melawan ketetapan Allah, kini kita masuk kepada rahasia yang lebih halus, lebih dalam, dan lebih sulit diamalkan oleh manusia modern, yaitu tentang pasrah. Namun disinilah banyak orang salah memahami makna tawakal dan kepasrahan kepada Allah. Sebagian orang mengira pasrah berarti berhenti berusaha. Pasrah dianggap sebagai kelemahan. Pasrah dianggap menyerah kalah terhadap kehidupan. Padahal para wali Allah justru mengajarkan bahwa pasrah adalah puncak kekuatan ruhani. Sebab orang yang benar-benar pasrah adalah orang yang sudah tidak lagi diperbudak rasa takut. Ia tidak takut miskin, tidak takut gagal, tidak takut dihina manusia, tidak takut kehilangan dunia, karena hatinya telah bersandar kepada Allah semata. Dan untuk menjelaskan rahasia ini, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani memberikan dua perumpamaan besar yang sangat mengguncang jiwa. Beliau berkata, "Jadilah seperti bayi kecil di pangkuan ibunya, dan jadilah seperti sapi perahan yang patuh kepada tuannya." Perumpamaan pertama, tentang bayi. Coba perhatikan seorang bayi yang masih kecil. Ia tidak pernah cemas tentang besok pagi. Ia tidak memikirkan uang. Ia tidak takut kehabisan makanan. Ia tidak gelisah memikirkan masa depan. Mengapa? Karena ia percaya penuh kepada kasih sayang ibunya. Ketika lapar, ia menangis. Lalu ibunya datang menyusuinya. Ketika sakit, ibunya memeluknya. Ketika takut, ibunya menenangkannya. Bayi hidup dalam kepasrahan total. Dan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengajarkan bahwa beginilah seharusnya hubungan seorang hamba dengan Allah. Manusia harus kembali menjadi bayi di hadapan Tuhannya. Bukan berarti lemah tanpa usaha, tetapi memiliki keyakinan penuh bahwa Allah tidak akan menelantarkannya. Masalah terbesar manusia hari ini adalah terlalu merasa dirinya penanggung hidupnya sendiri. Ia memikul semuanya sendirian. Ia merasa harus mengendalikan segalanya. Ia takut masa depan hancur. Ia takut rezeki tertutup. Ia takut tidak bahagia. Padahal Allah telah berulang kali menjamin rezeki seluruh makhluknya. Tetapi hati manusia sulit percaya. Mengapa? Karena manusia lebih percaya hitungan dunia daripada janji Allah. Saudaraku, bayi tidak pernah mempertanyakan apakah ibunya masih mencintainya atau tidak. Ia hanya bersandar penuh. Dan begitulah para wali hidup bersama Allah. Saat rezeki sempit, mereka tetap tenang. Saat doa belum terkabul, mereka tetap percaya. Saat hidup terasa gelap, mereka tetap yakin Allah sedang menjaganya. Karena mereka tahu, kasih sayang Allah jauh lebih besar daripada kasih sayang seorang ibu kepada bayinya. Lalu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani memberikan perumpamaan kedua. Jadilah seperti sapi perahan milik tuannya. Perumpamaan ini terdengar sederhana, tetapi sangat dalam maknanya. Seekor sapi perahan bekerja sesuai kehendak tuannya. Ia berjalan ketika diarahkan.
Ia berhenti ketika diperintah berhenti. Ia tidak sibuk menuntut. Ia tidak marah ketika harus bekerja. Ia tidak protes tentang nasibnya. Dan dari sini sang sultan ingin menghancurkan satu penyakit besar dalam hati manusia, yaitu kecenderungan menjadikan ibadah sebagai transaksi dengan Tuhan. Betapa banyak manusia beribadah, tetapi diam-diam sedang menagih dunia kepada Allah. Aku sudah salat, kenapa hidupku susah? Aku sudah berdoa, kenapa belum dikabulkan? Aku sudah dekat dengan agama, kenapa masih diuji? Saudaraku, kalimat-kalimat seperti ini menunjukkan bahwa manusia seringkali belum benar-benar menjadi hamba. Ia masih menjadi pedagang. Ia beribadah, tetapi berharap dunia sebagai upah utamanya. Padahal para wali Allah beribadah bukan demi dunia. Mereka taat karena memang Allah layak untuk ditaati. Mereka mencintai Allah bukan karena selalu diberi kemudahan, tetapi karena hati mereka sudah tenggelam dalam cinta kepadanya. Inilah makam pasrah yang sangat tinggi. Ketika manusia tetap sujud, meski hidupnya belum sempurna. Tetap bersyukur, meski doanya belum semua terkabul. Tetap percaya, meski jalan hidupnya terasa berat. Namun saudaraku, pasrah bukan berarti berhenti berikhtiar. Inilah keseimbangan yang sering disalahpahami. Jasad tetap harus bergerak. Tangan tetap bekerja. Mulut tetap berdoa. Kaki tetap melangkah mencari rezeki. Tetapi hati tetap berserah. Karena tugas manusia hanyalah berusaha. Sedangkan hasil adalah milik Allah. Dan sumber kelelahan terbesar manusia sebenarnya bukan pekerjaan, melainkan ekspektasi. Manusia terlalu melekat pada hasil. Terlalu memaksa kenyataan sesuai keinginannya. Padahal semakin besar ekspektasi kepada dunia, semakin besar pula potensi kecewa. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengingatkan bahwa orang yang menggantungkan kebahagiaannya kepada dunia akan menjadi budak dunia. Ia bahagia jika dipuji. Ia hancur jika dihina. Ia tenang jika uang banyak. Ia gelisah jika kehilangan. Tetapi orang yang telah menyerahkan kehendaknya kepada Allah akan merdeka. Dunia tidak lagi bisa memperbudaknya. Jika diberi, ia bersyukur. Jika diambil, ia bersabar. Jika berhasil, ia rendah hati. Jika gagal, ia tetap tenang. Karena pusat hidupnya bukan lagi dunia, tetapi Allah. Saudaraku, mungkin selama ini kita terlalu sibuk memegang hidup dengan tangan kita sendiri, sampai lupa bahwa Allah ingin kita bersandar kepadanya. Mungkin kita terlalu takut tentang masa depan, seakan-akan Allah tidak mampu menjaga hidup kita. Padahal berkali-kali Allah telah menyelamatkan kita dari kehancuran yang bahkan tidak kita sadari. Mari malam ini kita belajar menjadi bayi di hadapan Allah. Belajar percaya penuh kepada kasih sayangnya. Belajar menyerahkan apa yang tidak mampu kita kendalikan. Mari tundukkan hati kita sejenak. Ya Allah, aku lelah memikul hidup sendirian. Aku lelah menggenggam dunia dengan ketakutan. Hari ini aku serahkan seluruh hidupku kepada Mu. Rezekiku, keluargaku, masa depanku, semua berada dalam penjagaan Mu. Jika Engkau memberi, aku bersyukur. Jika Engkau menahan, aku tetap percaya. Jangan biarkan hatiku bergantung kepada dunia yang fana. Ajarkan aku pasrah tanpa kehilangan ikhtiar. Ajarkan aku percaya kepada Mu seperti bayi percaya kepada ibunya. Saudaraku yang dicintai Allah, ingatlah satu hal ini, orang yang paling kuat bukanlah yang mampu mengendalikan dunia, tetapi yang mampu menyerahkan hatinya sepenuhnya kepada Allah. Karena pasrah sejati, bukan kelemahan. Pasrah adalah bentuk kekuatan tertinggi seorang hamba di hadapan Tuhannya. Saudaraku yang dirahmati Allah, di antara luka paling sunyi yang pernah dirasakan manusia, adalah ketika doa-doanya terasa tidak didengar. Ada orang yang menangis setiap malam di atas sajadahnya, memohon kesembuhan, tetapi sakitnya belum pergi. Ada yang berdoa agar hutangnya lunas, namun hidup justru semakin sempit. Ada yang meminta jodoh, meminta ketenangan, meminta jalan keluar. Tetapi hari demi hari berlalu tanpa perubahan yang terlihat. Dan di titik itulah hati mulai lemah. Mulailah muncul pertanyaan yang menyakitkan. Ya Allah, apakah Engkau mendengarkanku? Mengapa doaku belum terkabul? Apakah aku terlalu hina di hadapan Mu? Saudaraku,
Inilah salah satu ujian iman yang paling berat. Karena tidak ada rasa sesakit ketika seorang hamba merasa langit seakan tertutup untuknya. Malam-malam panjang dilalui dengan air mata. Bibir terus berdoa. Hati terus berharap. Namun kenyataan tetap terasa pahit. Dan di saat hati mulai rapuh, setan datang membisikkan racunnya. Percuma berdoa. Kalau Allah sayang, hidupmu tidak akan sesulit ini. Lihat orang lain, mereka bahagia tanpa harus menangis sepertimu. Bisikan itu perlahan merusak keyakinan manusia kepada Rabb-Nya. Padahal saudaraku, Allah tidak pernah tuli terhadap doa hambanya. Tidak ada satupun air mata yang jatuh tanpa diketahui Allah. Tidak ada satupun rintihan hati yang hilang di sisinya. Tetapi manusia sering lupa satu hal, Allah mengabulkan doa, namun tidak selalu menuruti keinginan manusia. Dan inilah rahasia yang diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau berkata, seringkali manusia meminta sesuatu yang justru membahayakan dirinya sendiri. Karena manusia hanya melihat hari ini, sedangkan Allah melihat seluruh perjalanan hidupnya. Manusia melihat dengan mata yang sempit. Allah melihat dengan ilmu yang sempurna. Untuk memahami ini, bayangkan seorang anak kecil menangis meminta pisau tajam kepada ibunya. Anak itu marah ketika tidak diberi. Ia merasa ibunya jahat. Ia merasa permintaannya diabaikan. Padahal sang ibu menolak bukan karena tidak sayang, tetapi justru karena terlalu sayang. Sebab sang ibu tahu, benda yang diminta anak itu bisa melukainya. Begitulah Allah terhadap hambanya. Ada doa yang tidak segera dikabulkan karena Allah melihat bahaya yang tidak mampu dilihat manusia. Mungkin jika keinginanmu dikabulkan saat itu, imanmu justru hancur. Mungkin jika engkau mendapatkan apa yang kau minta, hidupmu akan jauh dari Allah. Mungkin jika Allah memberikan semua yang kau inginkan, engkau akan tenggelam dalam dunia dan melupakan akhirat. Saudaraku, betapa sering manusia menangisi sesuatu yang tidak ia dapatkan. Padahal Allah sedang menyelamatkannya. Kita marah karena kehilangan seseorang, padahal Allah tahu orang itu akan menghancurkan hidup kita. Kita kecewa karena gagal mendapatkan pekerjaan tertentu, padahal Allah tahu di sana ada kehancuran iman yang menunggu. Kita sedih karena doa belum terkabul, padahal Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik di waktu yang tepat. Tetapi ada rahasia lain yang jauh lebih dalam. Kadang Allah menunda doa bukan karena murka, melainkan karena cinta. Allah rindu mendengar suara hambanya. Lihatlah bagaimana manusia saat hidupnya lapang. Seringkali ia lupa berdoa. Ia sibuk dengan dunia. Ia merasa kuat dengan dirinya sendiri. Namun ketika musibah datang, ia kembali sujud di malam hari. Ia menangis. Ia memohon dengan tulus. Ia kembali dekat kepada Allah. Dan mungkin, justru disitulah keselamatannya. Karena musibah dan doa terkadang menjadi tali yang menjaga hubungan manusia dengan Rabb-Nya. Andai semua keinginan langsung dikabulkan, mungkin manusia akan berhenti mengetuk pintu langit. Maka jangan heran, ada doa yang dipanjangkan penantiannya agar hati seorang hamba terus hidup bersama Allah. Saudaraku, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengajarkan adab yang sangat indah dalam berdoa. Mintalah kepada Allah dengan penuh kerendahan hati, tetapi jangan memaksa Allah mengikuti kehendakmu. Berdoalah dengan sungguh-sungguh, lalu serahkan hasil akhirnya kepada hikmah Allah. Karena tugas seorang hamba adalah meminta, sedangkan keputusan akhir adalah hak Allah. Dan percayalah, Allah tidak pernah salah dalam memilihkan takdir untuk hambanya. Rasulullah juga mengajarkan bahwa doa seorang mukmin tidak pernah sia-sia. Ada doa yang langsung dikabulkan di dunia. Ada doa yang diganti dengan sesuatu yang lebih baik. Dan ada doa yang disimpan menjadi pahala besar di akhirat kelak. Bayangkan nanti di hari kiamat, ketika seorang hamba melihat gunung pahala yang luar biasa besar, lalu ia bertanya, "Ya Allah, dari mana semua ini?" Maka dikatakan kepadanya, "Ini adalah doa-doamu yang tidak dikabulkan di dunia." Saat itu manusia akan berharap, andai semua doanya dulu tidak dikabulkan di dunia. Saudaraku, jangan pernah mengukur kasih sayang Allah hanya dari cepat atau lambatnya doa terkabul. Karena terkadang penundaan adalah bentuk penjagaan. Terkadang kehilangan adalah bentuk perlindungan.
Dan terkadang air mata adalah jalan menuju kedekatan paling indah dengan Allah. Maka jika malam ini engkau masih menunggu jawaban dari langit, jangan berhenti berharap. Tetaplah mengetuk pintu Allah. Tetaplah bersujud. Tetaplah percaya. Karena Allah mungkin sedang menulis akhir yang jauh lebih indah daripada yang mampu kau bayangkan. Mari kita tundukkan hati sejenak. Ya Allah, jika doa kami belum engkau kabulkan, jangan biarkan hati kami berburuk sangka kepada MU. Ajarkan kami percaya kepada waktu dan pilihan MU. Jika yang kami minta baik untuk kami, maka mudahkanlah. Jika itu buruk bagi kami, maka palingkan hati kami darinya. Jangan biarkan kami mencintai sesuatu yang menjauhkan kami dari MU. Dan jangan biarkan kami putus asa dari rahmat MU. Saudaraku yang dicintai Allah, ketahuilah, tidak ada doa yang hilang. Tidak ada air mata yang sia-sia. Tidak ada penantian yang luput dari perhatian Allah. Terkadang Allah tidak memberikan apa yang kita inginkan, karena Dia sedang menyiapkan apa yang benar-benar kita butuhkan. Dan ketika hati mulai memahami rahasia ini, maka manusia akan belajar percaya penuh pada pilihan Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah perjalanan panjang memahami takdir, menghancurkan ego, belajar pasrah, dan percaya kepada penundaan doa Allah, kini kita sampai pada sebuah makam yang sangat tinggi dalam perjalanan ruhani manusia. Makam yang menjadi tempat bersemayamnya hati para wali. Makam yang membuat jiwa tetap tenang meski dunia berguncang. Makam itu bernama Ridha. Banyak manusia mampu bersabar, tetapi belum tentu mampu ridha. Dan di antara keduanya terdapat perbedaan yang sangat dalam. Sabar adalah menahan diri ketika hati terasa sakit. Sabar adalah bertahan meski dada sesak. Sabar adalah tetap kuat meski air mata jatuh diam-diam. Tetapi ridha lebih tinggi daripada itu. Ridha adalah ketika hati tidak hanya mampu bertahan, tetapi mulai mencintai ketetapan Allah. Inilah tingkatan para pecinta Allah. Mereka tidak sekadar berkata, "Aku terpaksa menerima takdir ini." Tetapi hati mereka berkata, "Ya Allah, jika ini pilihan MU, maka aku rela." Saudaraku, betapa sulit mencapai makam seperti ini. Karena kebanyakan manusia hanya mampu bersyukur saat hidup sesuai harapan. Ketika rezeki lancar, ia berkata Alhamdulillah. Ketika tubuh sehat, ia memuji Allah. Ketika keinginannya terkabul, ia tersenyum bahagia. Tetapi saat musibah datang, pujian itu mulai hilang dari lisannya. Padahal Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengajarkan sebuah rahasia yang sangat agung. Tetaplah berkata, Alhamdulillah, baik saat diberi nikmat maupun saat ditimpa ujian. Karena orang yang benar-benar mengenal Allah tahu, bahwa semua yang datang dari Allah pasti membawa hikmah. Bahkan luka sekalipun. Saudaraku, makam ridha adalah ketika hati tidak lagi diperbudak oleh keadaan dunia. Ia tidak mabuk ketika dipuji, tidak hancur ketika dihina, tidak sombong ketika kaya, tidak putus asa ketika miskin. Karena pusat kebahagiaannya bukan lagi dunia, tetapi Allah. Orang yang belum mencapai ridha akan terus naik turun mengikuti keadaan dunia. Saat untung ia bahagia berlebihan. Saat rugi ia kehilangan arah. Hatinya seperti daun kering yang diterbangkan angin keadaan. Tetapi hati yang sudah ridha, kokoh seperti gunung. Dunia boleh berubah. Manusia boleh datang dan pergi. Keadaan boleh naik dan turun. Namun ketenangannya tetap hidup. Mengapa? Karena ia sudah jatuh cinta kepada Allah. Dan cinta memiliki kekuatan yang luar biasa. Ingatlah kisah wanita-wanita Mesir ketika melihat ketampanan Nabi Yusuf, alaihi salam. Saat itu mereka begitu terpukau sampai tanpa sadar mengiris tangan mereka sendiri. Darah mengalir, tetapi mereka tidak merasakan sakit. Mengapa? Karena rasa kagum dan cinta telah mengalahkan rasa sakit. Saudaraku, begitulah para wali Allah. Mereka bukan tidak diuji, bukan hidup tanpa luka. Mereka juga pernah miskin, pernah dihina, pernah kehilangan orang tercinta, pernah menangis dalam sujud panjang. Tetapi cinta mereka kepada Allah membuat luka dunia terasa kecil. Hati mereka tenggelam dalam keindahan Allah, sampai dunia kehilangan kekuatannya untuk menyiksa mereka. Inilah rahasia besar para pecinta Allah. Mereka tidak lagi terlalu mencintai dunia.
Dunia hanya berada di tangan mereka, bukan di hati mereka. Dan inilah nasihat penting dari para ulama tasawuf. Pindahkan dunia dari hati ke tangan. Memiliki dunia bukan masalah. Yang berbahaya adalah ketika dunia tinggal di dalam hati. Karena jika dunia sudah memenuhi hati, maka sedikit kehilangan saja bisa menghancurkan jiwa. Tetapi ketika hati dipenuhi Allah, maka kehilangan dunia tidak lagi terlalu menyakitkan. Saudaraku, orang yang duduk di singgasana ridha memiliki kehidupan yang sangat ringan. Bukan karena hidupnya selalu mudah, tetapi karena hatinya tidak lagi melawan kenyataan. Ia tidak sibuk mempertanyakan mengapa hidupnya begini. Ia tidak iri kepada jalan hidup orang lain. Ia tidak marah kepada takdir. Ia berjalan bersama Allah dalam keadaan apapun. Jika sehat, ia bersyukur. Jika sakit, ia bersabar. Jika kaya, ia berbagi. Jika miskin, ia tetap menjaga kehormatan diri. Karena baginya, semua keadaan hanyalah cara Allah mendidik jiwanya. Saudaraku, coba renungkan, berapa banyak penderitaan yang sebenarnya muncul karena hati kita belum rela? Kita ingin hidup tanpa luka, tanpa kehilangan, tanpa kegagalan. Padahal dunia memang diciptakan sebagai tempat ujian. Dan mungkin, ketenangan sejati bukan datang ketika semua masalah hilang. Tetapi ketika hati belajar menerima seluruh ketetapan Allah dengan cinta. Inilah puncak perjalanan ruhani seorang hamba. Ketika ia berkata, "Ya Allah, aku rela atas apapun yang Engkau pilihkan untukku. Bahkan atas luka yang belum sembuh, atas doa yang belum terkabul, atas kehilangan yang masih membuat dada sesak." Karena ia yakin, Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Mari kita tundukkan hati sejenak. Ya Allah, ajarkan kami ridha atas seluruh ketetapan Mu. Jangan jadikan hati kami budak dunia yang mudah hancur oleh keadaan. Jika Engkau memberi, jangan biarkan kami lalai. Jika Engkau mengambil, jangan biarkan kami marah kepada Mu. Tanamkan cinta kepada Mu lebih besar daripada cinta kami kepada dunia. Jadikan hati kami tenang bersama segala titik koma takdir yang Engkau tuliskan. Saudaraku yang dicintai Allah, ketahuilah, ketika hati telah sampai pada makam ridha, maka dunia tidak lagi mampu mengguncangnya. Karena kedamaian sejati bukan lahir dari hidup tanpa ujian, tetapi dari hati yang telah berdamai dengan Allah. Dan itulah singgasana ridha, tempat jiwa menemukan ketenangan yang tidak bisa dihancurkan oleh badai dunia. Saudaraku yang dirahmati Allah, di kota Baghdad yang penuh cahaya ilmu dan para pencari Tuhan, pernah terjadi sebuah kisah spiritual yang begitu dalam maknanya. Kisah ini diwariskan dari majelis-majelis para pecinta Allah. Kisah tentang seorang pemuda yang belajar bahwa tidak semua kehilangan adalah bencana. Terkadang kehilangan justru merupakan bentuk kasih sayang Allah yang paling tersembunyi. Pada masa itu, Baghdad adalah pusat perdagangan dan ilmu pengetahuan. Kafilah-kafilah dagang datang dan pergi membawa sutra, rempah-rempah, dan harta yang nilainya sangat besar. Banyak pemuda bermimpi menjadi saudagar kaya. Mereka ingin dihormati manusia, memiliki rumah besar, dan hidup berkecukupan. Di antara mereka ada seorang pemuda murid Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah. Pemuda ini dikenal rajin beribadah, tetapi hatinya masih dipenuhi ambisi dunia. Ia ingin berdagang ke negeri Syam karena mendengar keuntungan di sana sangat besar. Ia mengumpulkan modal sedikit demi sedikit. Siang malam ia menghitung harapan tentang masa depan. Dalam bayangannya, perjalanan itu akan mengubah hidupnya. Sebelum berangkat, ia mendatangi majelis Syekh Abdul Qadir Al-Jilani untuk meminta doa restu. Dengan wajah penuh semangat ia berkata, "Wahai guru, doakan aku. Aku ingin pergi ke Syam untuk berdagang." Syekh Abdul Qadir Al-Jilani memandangnya lama sekali. Pandangan seorang wali yang tidak hanya melihat wajah manusia, tetapi juga melihat rahasia takdir yang tersembunyi di balik kehidupan. Kemudian sang sultan berkata lembut, "Jangan pergi." Pemuda itu terdiam. Ia terkejut. Karena dalam pikirannya, perjalanan itu adalah kesempatan emas. Ia telah mempersiapkan semuanya. Modal sudah terkumpul. Barang dagangan sudah siap. Teman-temannya juga ikut dalam kafilah besar yang terlihat aman. Namun Syekh Abdul Qadir kembali berkata, "Aku melihat bahaya dalam perjalanan itu.
Saudaraku, disinilah tabiat manusia mulai terlihat. Ketika takdir Allah tidak sesuai dengan keinginannya, manusia seringkali sulit menerima nasihat langit. Pemuda itu mulai gelisah. Egonya berkata, mungkin guru terlalu khawatir. Mungkin ini hanya ujian kecil. Aku sudah siap. Dan akhirnya, ia tetap berangkat. Kadang manusia memang harus merasakan sendiri pahitnya takdir sebelum benar-benar memahami hikmah di baliknya. Perjalanan hari pertama terasa indah. Langit cerah. Perdagangan berjalan lancar. Beberapa barangnya bahkan mulai menghasilkan keuntungan besar. Hatinya semakin yakin bahwa keputusannya benar. Hari kedua lebih meyakinkan lagi. Ia mulai membayangkan dirinya pulang sebagai saudagar kaya. Dalam benaknya muncul rasa bangga. Lihat, ternyata aku berhasil. Tetapi saudaraku, takdir Allah sering datang ketika manusia sedang merasa paling yakin terhadap dirinya sendiri. Pada malam ketiga, ketika kafilah berhenti di sebuah tempat sunyi di tengah perjalanan, tiba-tiba terdengar suara teriakan dan derap kuda dari kejauhan. Sekelompok penyamun datang menyerang. Pedang berkilat di tengah gelap malam. Teriakan manusia bercampur suara tangisan dan ketakutan. Harta dirampas. Barang dagangan dihancurkan. Orang-orang berlarian menyelamatkan diri. Pemuda itu gemetar ketakutan. Untuk pertama kalinya ia sadar betapa lemahnya manusia di hadapan takdir Allah. Seluruh hartanya habis dalam sekejap. Semua impian yang selama ini ia bangun runtuh hanya dalam satu malam. Dan yang paling mengerikan, nyawanya hampir melayang. Salah seorang penyamun mengangkat pedang ke arah dirinya. Di saat itulah, dalam ketakutan yang luar biasa, ia teringat kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ia menangis dalam hati. Wahai guruku, tolong aku. Dan pada saat itulah terjadi sesuatu yang tidak mampu dijelaskan akal biasa. Konon, atas izin Allah, karamah sang sultan para wali hadir menyelamatkannya. Para penyamun tiba-tiba diliputi ketakutan yang aneh. Sebagian melarikan diri tanpa sebab yang jelas. Sebagian lainnya seperti kehilangan keberanian. Pemuda itu akhirnya selamat. Ia pulang ke Baghdad dalam keadaan miskin, terluka, dan hancur. Tetapi ketika sampai di majelis gurunya, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani hanya memandangnya dengan kasih sayang. Tidak ada hinaan. Tidak ada kemarahan. Sang sultan hanya berkata, "Wahai anakku, kehilangan hartamu lebih ringan daripada kehilangan iman dan nyawamu." Kalimat itu menghantam hati pemuda tersebut. Dan saudaraku, bukankah seringkali kita juga seperti itu? Kita menangisi sesuatu yang hilang, padahal Allah sedang menyelamatkan kita dari kehancuran yang lebih besar. Berapa banyak kegagalan yang sebenarnya adalah perlindungan? Berapa banyak penolakan yang sebenarnya adalah penjagaan Allah? Berapa banyak hubungan yang hancur justru menyelamatkan kita dari luka yang lebih dalam? Tetapi manusia hanya melihat apa yang hilang hari ini. Manusia tidak melihat bahaya yang Allah jauhkan darinya di masa depan. Karena itulah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengajarkan bahwa seorang mukmin harus belajar husnuzan kepada Allah. Percayalah, tidak ada takdir Allah yang sia-sia. Saudaraku, ada kehilangan yang jauh lebih menyakitkan daripada harta, yaitu kehilangan orang tercinta. Ada orang yang kehilangan ayahnya. Ada yang kehilangan ibunya. Ada yang kehilangan pasangan hidupnya. Ada pula yang kehilangan anak yang sangat dicintainya. Dan sejak hari itu, hidup terasa kosong. Rumah yang dulu hangat menjadi sunyi. Tawa berubah menjadi tangisan. Bahkan sebagian manusia merasa separuh jiwanya ikut mati bersama orang yang pergi. Lalu ada pula kehilangan dalam bentuk lain. Kehancuran usaha, kebangkrutan, pengkhianatan, kesepian, kehilangan arah hidup. Seseorang bisa terlihat hidup di luar, tetapi sebenarnya sedang duduk sendirian di atas reruntuhan hidupnya sendiri. Namun saudaraku, dalam dunia tasawuf, para wali Allah melihat kehilangan dengan cara yang berbeda. Mereka berkata, terkadang Allah mengambil dunia dari tangan manusia, agar hati manusia kembali kosong hanya untuknya. Karena selama hati terlalu penuh dengan dunia, manusia sering lupa kepada Allah. Saat hidup nyaman, manusia merasa tidak membutuhkan Tuhan. Saat semuanya baik-baik saja, manusia sibuk mengejar dunia. Tetapi ketika kehilangan datang,
Barulah manusia bersujud dengan air mata yang paling jujur. Barulah manusia memanggil nama Allah dari dasar hati yang paling dalam. Dan anehnya, disitulah sebagian manusia justru mulai menemukan ketenangan yang selama ini hilang. Inilah yang disebut para pecinta Allah sebagai manisnya ujian. Bukan karena musibah itu menyenangkan, tetapi karena musibah membuat hati lebih dekat kepada Allah. Ada air mata yang justru membuka pintu langit. Ada kehancuran yang justru melahirkan ketundukan. Ada kehilangan yang justru mengantarkan manusia menuju makrifat kepada Tuhannya. Saudaraku, jangan selalu mengira kehilangan adalah akhir kehidupan. Kadang kehilangan adalah cara Allah memanggilmu pulang. Pulang dari kesombongan menuju kerendahan hati. Pulang dari cinta dunia menuju cinta kepada Allah. Pulang dari ketergantungan kepada makhluk menuju ketergantungan hanya kepadanya. Dan mungkin, apa yang hari ini terasa seperti kehancuran, suatu hari nanti akan engkau pahami sebagai bentuk kasih sayang Allah yang paling besar. Karena pada akhirnya, bukan dunia yang akan menyelamatkan manusia, tetapi hati yang rela dan pasrah kepada Allah.